Selamat pagi pemirsa, kembali bersama kami di Politika hari ini. Program yang membahas isu-isu politik nasional dengan perspektif ilmiah dan kritis. Saya Anissa Rahma. Dan saya Katrina Denisri Gitandri. Topik utama pagi ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Omnibus Law. Sebuah kebijakan besar yang awalnya dimaksudkan untuk menyederhanakan regulasi dan mempercepat investasi di Indonesia. Namun di balik tujuan ekonominya, Undang-Undang Cipta Kerja justru memicu gelombang kritik. Banyak pihak yang menilai undang-undang ini disusun dengan proses yang tertutup, terburu-buru dan tidak transparan, sehingga merusak prinsip trias politika, yaitu sistem pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar saling mengawasi. Dalam praktiknya, justru terlihat bagaimana eksekutif menjadi terlalu dominan, sementara DPR seolah kehilangan perannya sebagai pengimbang. Inilah yang menimbulkan pertanyaan besar. Apakah trias politika di Indonesia masih berfungsi sebagaimana mestinya? Untuk menjawabnya, kita akan mengikuti laporan dari rekan kami Muhammad Pirjatullah Alfarizi yang berada di lapangan bersama seorang analis politik. Pirja, bagaimana situasi di sana dan bagaimana pandangan pengamat mengenai isu ini? Baik Anis dan Nada, saat ini saya berada di Samarinda, di mana beberapa waktu lalu sempat digelar aksi mahasiswa yang menolak UU Cipta Kerja. Aksi ini tidak hanya menyoroti dampak ekonomi dari undang-undang tersebut, tetapi juga mempersoalkan mekanisme politik yang dianggap mengabaikan prinsip demokrasi dan pembagian kekuasaan. Bersama saya telah hadir Faiz Rizky Zakia, analis politik yang akan menjelaskan lebih jauh kaitan antara UU Cipta Kerja dan rusaknya keseimbangan trias politika di Indonesia. Selamat siang Mas Faiz. Selamat siang Mas Kece. Mas, kalau kita lihat dari sisi teori politik, bagaimana UU Cipta Kerja ini bisa disebut sebagai contoh penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks trias politika? Sebelumnya saya minta maaf Mas ya kalau audionya agak gimana gitu. Karena kantor nih memang lagi rame-ramenya. Ya, jadi gini Mas, UU Cipta Kerja ini menggunakan model Omnibus Law, yang artinya satu undang-undang besar yang mengubah banyak undang-undang lain sekaligus. Nah, masalahnya itu bukan pada formatnya, tapi pada prosesnya. Eksekutif, dalam hal ini pemerintah, terlalu dominan, mendorong pembahasan yang terlalu cepat. Sementara DPR sebagai lembaga legislatif tidak menjalankan fungsi pengawasannya dengan optimal. Akibatnya, check and balance antara lembaga ini kian lemah. Begitu Mas. Baik, apakah hal ini juga terlihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat? Kalau dalam konteks itu betul Mas. Putusan ini sebenarnya sinyal yang kuat dari lembaga yudikatif bahwasanya ada masalah prosedural yang serius. Tapi yang terjadi malah pemerintah ini menerbitkan Perpu Cipta Kerja dan DPR itu kembali menyetujuinya. Nah, ini menunjukkan bahwa suara Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas hukum tidak lagi dihormati sepenuhnya. Nah, jadi bukan hanya hubungan antara eksekutif dan legislatif yang bermasalah, tapi juga relasi mereka terhadap yudikatif. Lantas, bagaimana dengan respon masyarakat sipil, terutama mahasiswa terhadap kondisi ini? Ya, reaksi publik, terutama para mahasiswa, itu sebenarnya adalah bentuk koreksi sosial. Ketika institusi negara itu gagal untuk saling mengontrol, masyarakat sipil menjadi pengimbang baru dalam menjaga demokrasi. Mereka turun ke jalan itu bukan semata menolak substansi undang-undang, tetapi mereka menolak cara kekuasaan tersebut digunakan tanpa transparansi dan tanpa akuntabilitas. Karena pada hakikatnya menjaga keseimbangan kekuasaan bukan semata-mata hanya tentang tanggung jawab lembaga negara. Seperti kata Montesquieu Mas, power should be a check to power. Tanpa pengawasan rakyat, demokrasi ini hanya menjadi nama tanpa makna. Gitu Mas. Baik Mas Faiz, terima kasih atas pandangannya yang sangat mencerahkan. Dari Samarinda, saya Pirja melaporkan untuk Politika hari ini. Kembali ke studio, Anis dan Nada.
Terima kasih Firja atas laporannya dan juga kepada narasumber kita pagi ini Faid Rizky Zakia atas analisisnya yang tajam. Kasus Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa pembangunan hukum tanpa keseimbangan kekuasaan dapat berujung pada pelemahan demokrasi. Dan seperti disampaikan tadi, partisipasi masyarakat adalah pilar penting dalam menjaga agar kekuasaan tetap berada di jalur konstitusi. Tanpa keterlibatan publik, trias politika akan kehilangan rohnya. Demikian Politika hari ini, saya Anissa Rahma. Dan saya Katrina Denisri Regitandri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa dalam edisi berikutnya.